para sahabat dikuburkan di sini. Nabi SAW wafat meninggalkan 100 atau 12.000 para sahabat. 10.000 darinya dikuburkan di sini dan 2.000 terpencar di seluruh dunia. Intinya di sini dikuburkan 10.000 para sahabat dan ada beberapa situs-situs atau kubur-kubur tertentu yang diketahui seperti kuburnya Utsman bin Affan, Halimatus Sa'diyah dan juga para imam-imam seperti Imam Malik, Waqi' bin Jarrah dari kalangan tabi'in dan juga ulama-ulama besar Islam. Dan yang terakhir seperti Sultan Hamid yang kedua, sultan terakhir dari kerajaan Turki Utsmani juga dikuburkan di sini. Nah, adapun penguburan yang biasa kita dengar hampir setiap hari itu tidak dilakukan pada area tertentu karena kalau kita masuk ke dalam nanti sebentar sore ya, saya sama bapak-bapak masuk ke dalam. Kita melihat bagaimana kondisi area Baqi itu. Dalamnya banyak kotak-kotak atau peta-peta yang sudah dipisahkan mana yang boleh dikuburkan dan mana yang tidak boleh dikuburkan. Secara umum bagian belakang dan bagian kanan itu biasanya area untuk penguburan yang baru. Dan yang dekat dengan lampu merah, dahulu di situ adalah pemukiman kaum Yahudi. Dan sekarang dikhususkan penguburan di situ ada tempat khusus ya, begini ya. Tempat khusus, misalkan ini Baqi, ini tempat khusus. Itu untuk kaum Syiah dikuburkan di sini. Adapun selainnya untuk Sunni. Nah, semua jenazah yang mau dibawakan ke sini atau sudah dimandikan di masjid-masjid yang lain, kemudian dibawa ke sini, harus diperiksa di ruangan sana. Semuanya dimasukkan, ada pintu di situ. Kalau misalkan ada yang meninggal lalu diserahkan langsung kepada Masjid Nabawi, dimandikan, dikafani semuanya di sana. Walaupun sudah dimandikan dan dikafani di masjid-masjid tertentu, kemudian mau dikuburkan di sini, maka akan diperiksa lagi jenazahnya di sana. Karena kebanyakan ada dipakaikan tolasum atau jimat-jimat atau juga sihir-sihir, buhul-buhul gitu. Jadi perlu dibongkar kembali. Nah, lalu setelah disalatkan, diantar ke tempat sana. Setelah dikebumikan 100 hari setelahnya atau terkadang ya sampai 5 tahun dibongkar kembali kuburan itu. Lalu ditanam yang baru. Kalau misalkan dibongkar ketemu mayatnya masih utuh, ditutup kembali digali yang lain. Dan kalau kita masuk ke dalam, banyak akan kita lihat di sana kubur-kubur yang sudah siap, jahis untuk dikebumikan siapa saja. Jadi terkadang dalam satu kubur itu 2-3 orang. Satu dulu ditaruh sudah hancur, yang tersisa tulang belulang atau bahkan tak tersisa, yang tersisa hanyalah tulang ekornya, diminggirkan, ditaruh jenazah yang baru. Dan begitu seterusnya. Terlepas kalau kita kembali kepada kajian fikih klasik, di antara para ulama juga ada yang menganjurkan untuk Baqi ini segera ditutup agar tidak difungsikan lagi. Melihat karena yang dikuburkan di situ orang saleh, orang saleh yang rajin ibadahnya, yang kurang ibadahnya, sehingga yang rajin ibadah atau orang-orang saleh ini akan terganggu dengan orang yang saleh tadi. Nah, Rasulullah SAW selalu menziarahi Baqi. Bahkan dikatakan 60 hari, ada mengatakan 40 hari sebelum wafatnya beliau menziarahi Baqi. Sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi Baqi, bersalam pada mereka dan kemudian kembali ke rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu malam saya kehilangan Nabi. Saat tidur bersama Nabi, dia, Nabi kemana nih? Nah, dia keluar menemui Nabi pulang dari Baqi dalam keadaan menangis. Saat itu beliau bersama para sahabat. Para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Kata Nabi, ishtaqtu ila ikhwani. Saya sangat merindui ikhwan saya, saudara-saudara saya. Dengar baik-baik ya. Nabi merindui saudara-saudaranya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awalasna nahnu ikhwanuk.
bukankah kami ini semua saudara-saudaramu? Kata Nabi, tidak. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabat saya. Ikhwani, adapun saudara-saudara saya itu alladzina amanu bi walam yarawni, yang beriman kepada saya, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwan Nabi. Jadi kita semua adalah ikhwan Nabi, dan kita juga harus bangga diri dengan hal itu. Namun yang paling penting, bagaimana kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, makan kita, minum kita. Saya lihat banyak ada yang minum dengan tangan kiri. Ini tak boleh. Nabi mengatakan, janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrabu bi yasari. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Usahakan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, lalu berusaha sedapat mungkin untuk mempraktekkan meskipun sekali. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah membaca hadis tentang bekam yang sekarang lagi marak di Indonesia, ya, bekam. Lalu beliau mendapati bahwasanya Nabi SAW membayar Abu Turab, saat itu seorang pembekam, membayarnya dengan gope. Nah, Imam Ahmad pun berbekam pada tempat yang sama, dibilang Ummul Mughith di sini, ada juga mengatakan di sini, berbekam kemudian memberi upah kepada pembekam itu. Meskipun sekali, lakukanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Bicara saja tentang apa akhlak manusia zaman sekarang, jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalah kesabaran kita. Kita nggak pernah sabar seperti Nabi, tidak pernah makan 2 bulan. Perut beliau diikat dengan kerikil. Dia tidak sabar seperti beliau. Jadi sesabar apapun orang yang datang setelah Nabi, tidak bisa mengalahkan kesabarannya Nabi SAW. Penyakit menahun yang menimpa beliau adalah migrain. Dan migrain itu dikatakan menimpa orang yang banyak pikirannya. Dan memang Nabi selalu memikirkan umatnya, sehingga kepala beliau pun selalu sakit. Suatu ketika beliau datang menemui Aisyah, istrinya radhiyallahu anha. Aisyah saat itu sedang mengeluh kepalanya yang sakit. Wah, raksa, aduh, alangkah sakitnya kepalaku. Kata Nabi SAW, bal ana ya Aisyah wa raksa. Sesungguhnya saya yang harus mengatakan itu. Selalu kepalaku sakit, memikirkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dengan kita, ya, karena beliau juga mengharapkan bahwasanya di akhirat nanti umat beliau itu adalah umat yang terbanyak. Beliau mengatakan, dalam hadis dikatakan, "Uridu alayya umat." Aku ditampakkan umat-umat datang pada hari kiamat, ya. Datang rombongan manusia, kemudian datang lagi seorang nabi dengan rombongannya, atau datang seorang nabi tanpa satu orang pun pengikut. Lalu nampak rombongan besar. Datang rombongan besar, lalu Nabi SAW mengatakan kepada malaikat saat itu, ini mungkin rombongan saya. Katanya bukan, ini Nabi Musa dengan rombongannya. Kemudian datang lagi Sawadul A'zam, rombongan yang lebih besar dari yang tadi. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah rombonganmu, ini umatmu. Dan di tengah-tengah rombongan ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi tidak usah ada hisab-hisabnya, langsung masuk. Mungkin lewat Siratal Mustaqim itu seperti kejapan mata saja, langsung sudah di surga. Nah, Uqasah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untuk saya yang termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang lain berdiri, ya Rasulullah, berdoa lagi untuk saya. Kata Rasul, sabaqaka biha Uqasah,
engkau telah dilombai oleh Ukasha tadi. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab tadi? Dengar ya. Nabi mengatakan humul ladina la yastarqun. Mereka lah hamba-hamba Allah yang tidak meminta ruqyah. Sedikit-sedikit datang ke tukang ruqyah atau ke kiai minta dijampi, diobati dengan baca-bacaan. Humul ladina la yastarqun. Kalau kepala sakit sudah tahan saja, sabar. Tidak ada unsurnya dengan syirik atau dengan ain, dengan sihir dan seterusnya. Sabar. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun. Ada jenis penyakit tertentu yang hanya bisa diobati dengan disendut besi panas. Wala la yaktawun. Tidak berobat dengan kai, membakar besi panas kemudian ditaruh di tempat yang sakit tadi. Wala yatatayyarun. Tidak spesifis dengan kondisi. Kalau mau keluar dari rumah, biasanya ya, kalau mau keluar dari rumah, lihat burung terbang ke kiri, wah, tanda sial ini. Gak usah lah mengurungkan niat. Nah, ini tidak boleh. Wala yatatayyarun. Lalu apa kata Nabi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika keluar rumah, apa dia ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tawakkal 'ala Allah. Dalam hadis dikatakan setan langsung tanaha, menjauh. Lalu datang setan yang lain, kenapa ini tidak goda dia? Bagaimana saya bisa menggoda dia sementara dia sudah dijaga dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan, menjaga sampai dia kembali ke rumahnya. Dan terakhir, adab kita menziarahi Baqi dan semua pekuburan-pekuburan yang lainnya. Yang pertama, ketika kita berada di gerbang kuburan itu, kita berdoa sebagaimana yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu ketika kita berada di gerbang. Kemudian copot sendal, karena diantara adabnya tidak boleh memasuki area pekuburan dengan memakai sendal. Copot sendal kita, kemudian berjalan menuju kuburan yang hendak kita tuju. Bapak kita, ibu kita, handai taulan kita datang ke sana. Lalu jadikan posisi punggung kita ini menghadap kiblat. Kenapa? Ini menghadap kiblat ke sana kan? Orang yang dibujurkan dalam liang lahat itu wajahnya menghadap kiblat. Jadi kalau kita datang misalkan ini kubur, kita berhadapan di sini, kita duduk di sini, berarti kepalanya menghadap kiblat, kita ngomong dengan dia dari arah belakang. Jadi caranya kita ke depan, membalikkan punggung kita ke arah kiblat, lalu kita berdoa. Lalu kita datang, wahai ibu, susah ujian saya. Ini tidak boleh. Kita justru datang mendoakan kebaikan pada mereka. Dan kubur itu atau kuburan itu seharusnya kita jadikan sebagai iktibar untuk kita yang masih hidup. Karena semua, siapapun dia, meskipun seorang nabi sekalipun, dikuburkan. Dan seperti itulah kondisi kuburan beliau. Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan semua kuburan yang ditinggikan. Kata beliau, janganlah engkau tinggalkan satu kuburan yang musyarraf, yang tinggi, melebihi batas yang telah ditentukan, illa tamastahu, kecuali engkau ratakan. Sehingga dalam Islam, kuburan hanya ditinggikan seukuran hasta, saja, dengan tanah yang tidak boleh diambil dari tanah yang lain. Hanya tanahnya saja. Yang misalkan sepetak ini ya, ini tanah saya, tanah kuburan saya ini, dan ini hak saya, tidak boleh ditambahkan atau tidak boleh diangkat ke tempat yang lain. Nah, kalau setelah dikuburkan, setelah berlalu masa dia menjadi rata, maka itulah
kuburan saya. Tinggal ditaruh beberapa tanda untuk kuburan saya ini tidak hilang. Itu aja. Adapun sampai dibuatkan tembok, dipasangkan marmer, ini justru memberatkan orang di dalam. Justru memberatkan orang. Nah, setelah kita bersalam mengunjungi orang-orang tertentu yang ingin kita ziarahi, lalu kita mendoakan mereka, lalu kemudian kita kembali tanpa harus berlama-lama di situ. Tanpa harus berlama-lama. Kita hanya dianjurkan berlama-lama pada saat awal-awal dia diturunkan. Nah, Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya menguburi salah seorang sahabatnya. Kemudian beliau berdiri lama sambil berdoa dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mendoakan. Ud'ullaha lahu tsabat. Doakanlah dia untuk kokoh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan.